beloved, selamat datang di ibadah Rock Tenggarong. Dan selamat datang juga bagi kamu yang baru pertama kali hadir bersama kami di Rock Church Tenggarong. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman kegiatan kita di minggu ini. So, please listen carefully ya. Untuk Bapak, Ibu, serta keluarga yang rindu bertumbuh dalam firman Tuhan dan komunitas, kami mengundang Bapak, Ibu, serta keluarga untuk bergabung bersama kami dalam IC Komsel Dewasa dan Keluarga. Komsel ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan wilayah masing-masing. Jadi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam Komsel Dewasa dan Keluarga. Nah, untuk saudara yang rindu bergabung, saudara bisa menghubungi Ibu Elda. Yes! Khusus untuk kamu yang masih muda, kita juga ada IC Komsel nih. Yuk, mari kita terus bertumbuh bersama dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Di dalam Komsel, kita bisa saling bertumbuh dan belajar. Di dalam Komsel, ada kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Yuk, daftarkan diri kalian ke Kapia di nomor berikut ini. IC Komsel Way diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja ini. Suasananya hangat, penuh semangat, dan tentunya membangun iman kamu dong. So, please come on and join us. Saatnya isi ulang, bukan sekedar istirahat. Karena yang kosong bukan cuma baterai HP, tapi juga hati dan jiwa kamu. Capek boleh, tapi jangan kosong. Yuk recharge bareng Tuhan dalam doa malam recharge yang diadakan setiap hari Rabu jam 6:30 sore di gereja ini. Buka hati, nyalakan api, dan biarkan Tuhan bertumbuh lebih dalam di hidupmu. Sekretariat Rock Church buka setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Silakan datang untuk informasi, pendaftaran kegiatan, atau keperluan lainnya. Bagi saudara yang rindu dilayani, baik baptisan, konseling pernikahan, penyerahan anak, maupun pelayanan doa pribadi, silakan langsung menghubungi sekretariat kami di nomor berikut ini ya. Ibadah umum kita tetap diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan jangan lupa untuk adik-adik dan anak-anak tercinta, kita juga ada ibadah Rocky yang diadakan bersamaan di Ruang Rocky. Dan tentu saja, kami dari Rock Tenggarong mengucapkan Happy birthday and happy wedding anniversary kepada seluruh jemaat yang merayakannya di bulan ini. Kami bersuka cita dan berdoa, kiranya berkat Tuhan melimpah di setiap langkah, umur panjang disertai damai sejahtera, dan tahun ini menjadi tahun terobosan yang baru. Demikianlah pengumuman Rock News kita sepanjang minggu ini. Tetap bersuka cita dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday! Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Gereja ini, saya mau bernubuat buat saudara. Ya, gereja ini akan menjadi gereja yang paling sibuk di Tenggarong. Yang pertama, saudara akan bekerja untuk menolong banyak orang. Saudara akan bekerja untuk menunjukkan jalan bagi banyak orang. Saudara akan create lapangan pekerjaan. Saudara akan buka pintu bagi orang-orang untuk punya usaha dan banyak hal yang lain. Saya meyakini saudara akan menjadi tempat di mana orang-orang belajar bagaimana punya kualitas pekerjaan. Kerajaan Allah tidak punya pengangguran. Kalau baca perumpamaan tentang bekerja di ladang, Alkitab berkata begini. Tuannya keluar di pagi hari, jam 8 pagi, dia lihat orang berdiri di depan pintu. Ayo pergi bekerja. Bekerja di ladang. Upahnya berapa? 1 dinar. Jam 11 dia keluar lagi. Ada orang sibuk. Dia bilang, jangan cuma di luar. Bekerja ke ladang. Jam 1 dia keluar lagi. Banyak orang cari pekerjaan. Ayo ke ladang semuanya. Sudah jam 5 sore. Itu berarti tinggal 1 jam lagi. Selesai, matahari terbenam. Ada orang juga gak punya pekerjaan. Dia berkata apa? Mari bekerja di ladangku. Dikasih upah berapa? Sebab masalah dengan Tuhan, kita bekerja bukan untuk upah. Kita bekerja untuk mengeluarkan pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu supaya mendatangkan kemuliaan. Ini penting buat kita. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini saya yakin
untuk mempersiapkan saudara. Because after this, setelah ini, you will be busy. Kamu akan sibuk. Kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal-hal yang kamu belum pernah lihat sebelumnya. Tuhan akan buka jalan. Sebab ini saatnya orang percaya yang melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Orang tanya, pekerjaan pelayanan siapa yang harus melakukannya? Saudara dan saya. Tapi justru orang kudus yang mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan. Shalom semua warga kerajaan Allah. Seringkali orang tanya pada saya, kok aneh sekali sih kok menyebut warga kerajaan? Karena tidak banyak orang tahu siapa dirinya. Sebab kita tahu kewarganegaraan itu ada keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Nah, saya mau sampaikan pada kita ayat pokok kita dalam Filipi 3:20. Wah, karena kewarganegaraan kita. Sayang dalam bahasa King James Version dikatakan conversation. No, ini kewarganegaraan ada dalam sorga. Sorga is a place. Kerajaan sorga is a real kingdom. Dari situ kita menantikan siapa? Rajanya. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuh yang mulia. Menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Apa itu? Hawa nafsu, ketamakan, kecemaran, kepahitan, semua bisa dikalahkan. Jadi pertama-tama tahu who you are. Kita kan harus tahu know your God. He's our King. He live in the kingdom. Dan kemudian siapa kita ini? Kita harus tahu bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Karena kerajaan Allah adalah benar-benar kerajaan. Kerajaan mesti ada rajanya, mesti ada kawasannya, harus ada tentaranya, harus ada hukum-hukumnya. Apa hukumnya? Firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita bilang firman itu perkataan raja, bukan yaitu aturan agama Kristen. Kalau Anda melihat dirimu sebagai anggota jemaat, atau apalagi paling buruk yaitu fans dari Jesus. Jesus doesn't need fans. Dia adalah raja, dan yang dia urusi utama adalah warganya. Tentu saja warga negara ada peraturannya, ada kebudayaannya. Kebudayaannya kita dari mana, saudaraku? Yaitu Matius pasal 5. Perhatikan di sini, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini. We live in a vile body. Karena itu saya ajarkan roh kita diselamatkan ketika kita bertobat lalu menerima Tuhan Yesus dibaptiskan. Itu baru diselamatkan rohnya. Dan kemudian karena tubuh kita ini banyak keinginannya, maka tujuannya selama di bumi keselamatan daripada jiwa kita. Tetapi kemudian tubuh ini akan diubahkan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Tema kita yang tentu saja yaitu tentang Thy Kingdom Come. Thy Kingdom Come, saudaraku, kita menantikan kedatangan Sang Raja yang mengubahkan tubuh kita. Karena itu semua warga kerajaan know your place. Seringkali orang tanya, perlu nggak menyerahkan persepuluhan? Saya tanya balik, lu bayar pajak nggak? Kepada kita warga negara Republik Indonesia, kita bayar pajak kepada pemerintah. Pajak itu apa sih? Tidak untuk kepentingan pemerintah. Ya, kalau pemerintah kita mungkin kurang uang, tapi kerajaan sorga itu tentang disiplin. Semua buah dari pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Hanya ini gambaran pada persepuluhan, gambaran yang tidak boleh disentuh. Dan pajak itu adalah untuk kepentingan umum. Kalau buat negara kita bangun jalan, bangun fasilitas. Tetapi ini bukti daripada kita adalah warga negara kerajaan Allah. Salah satu, bagaimana kita mempergunakan keuangan yang Tuhan percayakan. Percayalah, di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Kita cuma steward, asset manager yang dipercaya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Know yourself as warga negara kerajaan Allah and live as the kingdom of heaven. Dan Tuhan berjanji bahwa dia masih ada mahkamah sorgawi buat kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Di MA kamu dikalahkan, masih ada MS, mahkamah sorgawi. God bless you. Amin.
Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk generasi yang Tuhan sudah taruh di Rock Tenggarong. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati generasi anak-anak yang sudah Engkau taruh di dalam ministry ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan pertumbuhan yang baik dalam kehidupan mereka, masa depan yang cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan tuntun langkah kaki mereka. Biarlah dalam segala sesuatu yang mereka boleh dapatkan, baik itu di dalam pembelajaran ataupun di dalam rumah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan membimbing kehidupan mereka. Tidak ada pergaulan yang akan merusak rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka terlindung sempurna di dalam darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ada pemimpin-pemimpin yang baru yang akan muncul dari anak-anak ini Tuhan Yesus. Engkau yang perlengkapi mereka seperti anak panah yang sedang Engkau asah sendiri dan mereka akan melesat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kami berkati anak-anak kami perkatakan berkat, perkatakan kehidupan, perkatakan hikmat yang melimpah. Dan juga Tuhan Yesus mereka boleh jadi teladan dalam keseharian mereka walaupun mereka masih dalam masa kanak-kanak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kehidupan anak-anak di tempat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk Bapa kami yang selalu sayang kepada kami. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaannya dan berikan kesehatan. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat kepada Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Melayani di West Women, pakailah mereka menjadi tiang doa, penolong yang kuat dan teladan iman bagi keluarga maupun gereja. Kami melayani di Rockman, bentuk mereka sebagai imam keluarga, pemimpin yang berintegritas, serta pelindung yang mengandalkan Kristus. Kami melayani di Interconnecting di Komsal, berkatilah setiap gembala dan anggota, supaya IC boleh menjadi tempat pemuritan, pertumbuhan rohani, dan kesaksian yang hidup bagi banyak jiwa. Tuhan, satukan semua pelayanan ini dalam satu visi untuk representasi kerajaan Allah dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap keluarga dan jemaat yang Engkau tempatkan dalam gereja-Mu. Kasih Kristus memenuhi setiap rumah tangga. Satukan suami istri dalam kasih dan kesetiaan. Pulihkan hubungan orang tua dan anak, serta jauhkan dari perselisihan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, dan yang berduka Engkau hiburkan. Biarlah setiap jemaat tetap teguh dalam iman, berakar dalam firman, dan setia melayani-Mu. Kami percaya Tuhan membangun setiap keluarga dan jemaat GBI Rock untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Kami berdoa khusus untuk gembala kami Bapak Herman Prabowo beserta keluarga. Berikan hikmat dan urapan yang baru bagi gembala sidang, dan Tuhan sertai di setiap pelayanannya. Engkau sendiri yang mempromosikan dan melayani lebih lagi. Berkati kesehatan dan keluarganya. Tuhan pelihara dan cukupkan segala kebutuhannya dalam mendukung setiap pelayanan Bapak Gembala dimanapun berada. Kami berdoa buat para pemimpin IC, Pak Theo, Pak Olden, Pastor Pia dan hamba-Mu. Bahkan setiap pelayan ibadah, mulai dari usher, worship leader, singer, multimedia, boleh melayani Tuhan, berbuah dan berdampak baik bagi pertumbuhan iman maupun pelayanannya, agar melayani penuh hikmat dan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga ada kesatuan hati yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kami berdoa khusus buat pembangunan gereja-Mu Rock Hill Tuhan. Kami mohon perkenan-Mu atas setiap rencana pembangunan gereja ini, perluasan pelayanan, dan penginjilan yang sedang dijalankan. Berikan hikmat, kesatuan hati, sumber daya yang cukup, dan tangan-tangan yang rela melayani dengan kasih, sehingga kami boleh menyelesaikan pembangunan gereja Rock Hill yang berdampak bagi kota ini sesuai rancangan Tuhan. Berdoa bagi Kota Tenggarong dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tuhan melawat dan menaruh hati untuk kota di mana umat-Mu Tuhan boleh beribadah dan menjadi berkat bagi sesama-Mu. Tuhan,
memberkati pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya sampai di tingkat RT. Biarlah otoritas yang daripada Tuhan mengalir sehingga kesejahteraan dan kedamaian menyertai kota ini, baik di pemerintahan, di sektor usaha pendidikan, kesehatan, jasa, dan gereja boleh berdampak bagi kota ini sehingga banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersatu hati di hadapan-Mu Tuhan untuk membawa bangsa kami Indonesia yang sedang bergoncang. Engkau tahu keadaan negeri ini, di mana banyak elemen berunjuk rasa yang menimbulkan kekacauan. Bahkan ada korban jiwa. Hati kami berseru, Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa supaya damai-Mu turun atas seluruh negeri ini. Padamkanlah api kebencian, redakan emosi dan tenangkan jiwa masyarakat yang gelisah. Kami tolak setiap roh kekerasan, anarkisme, dan kebencian yang ingin merusak persatuan bangsa ini di dalam nama Yesus. Biarlah kasih dan damai Kristus menguasai hati banyak orang. Kami juga mengangkat para pemimpin bangsa. Berikan mereka hikmat surgawi, keberanian dan kerendahan hati untuk mengambil keputusan yang adil, bijaksana, dan menyejukkan, bukan memperkeruh keadaan. Jagai dan lindungi aparat negara agar bertindak dengan hati nurani, profesional dan penuh kasih, bukan dengan kekerasan dan intimidasi. Kami bersafaat juga bagi masyarakat yang menyuarakan aspirasi. Tuhan dengar jeritan hati mereka yang menuntut keadilan, dan tuntunlah agar aspirasi disampaikan dengan cara yang damai, tanpa menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tengah situasi ini. Bangkitkan umat Tuhan menjadi pembawa damai, bukan ikut memperkeruh keadaan, melainkan menjadi saksi Kristus di tengah bangsa yang gentar. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pulihkan negeri kami, satukan hati kami sebagai satu bangsa, dan biarlah rencana-Mu digenapi atas Indonesia. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu. Kami percaya gereja-Mu sedang Engkau bangun, dan bangsa kami sedang Engkau bentuk menjadi ladang penuaian besar bagi kerajaan surga. Ini doa kami Bapa, ampuni segala kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom. Kurang semangat Bapak Ibu, masih pagi nih ya. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Walaupun cuaca akhir-akhir ini kadang panas, kadang hujan ya. Tapi harus tetap jaga kesehatan. Dan saya yang ngomong juga. Rabu kemarin itu sudah mulai panas dingin. Saya bingung. Ini gimana ya nanti malam? Semuanya pada ke Bali. Jadi saya mesti tukar sama siapa ini, saya ngomong sama diri sendiri. Jadi suami tanya, "Gimana keadaanmu?" Baik. Padahal di dalam rasa badan ini sudah enggak karuan rasanya. Jadi saya cuma tetap jawab baik. Sampai malam akhirnya Tuhan kuatkan ya, Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih kesembuhan. Saya bisa masih melayani pada malam hari itu, dan sampai pada hari ini juga Tuhan masih menyertai, memberikan kekuatan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih menyertai kami Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Engkau Tuhan yang memberi kelegaan. Engkau yang selalu menyertai kami. Memberi kami Tuhan kemenangan dan kasih setia-Mu Tuhan selalu baru setiap hari. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan,
Nama-Mu saja yang kami tinggikan, nama-Mu saja yang kami muliakan. Engkau Tuhan yang disanjung tinggi di tempat ini. Biarlah hadirat-Mu Tuhan turun di setiap atas kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tiada kata lain Tuhan yang kami ucapkan selain rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Dan kami akan mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku,
Tuhanlah yang layak untuk terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Hanya nama Tuhan saja yang layak untuk kita tinggikan. Harapan kami. Kau kekuatan, Kau perlindungan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu. Terus kami serukan Engkau Tuhan, sebab pertolongan kami hanya daripadamu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
semuanya bertepuk tangan? Sebab Tuhan adalah terang kita. Dia yang menuntun jalan hidup kita. Amin. Mari yang semua bersuka cita katakan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Mari lebih semangat lagi Bapak Ibu. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku. Mana suaranya Bapak Ibu? Amin. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada apa? Tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Bersama Tuhan ada kemenangan. Amin. Amin. Jangan loyo Bapak Ibu. Tanggal muda ini ya.
Mana semangatnya ini? Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Oh haleluya. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan. Dan membebaskan apa? Engkau Tuhan berjaya selamanya. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Yesus Raja di atas segalanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Bisa lambaikan tangannya. Oh, selamat datang, selamat beribadah.
Dan kami nantikan di ibadah-ibadah minggu selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku
ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami percaya penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami menyembah-Mu, Engkau roh-Mu sedang bergerak di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau sedang berbicara, bahkan sebelum firman-Mu disampaikan, Engkau sudah mempersiapkan tanah hati yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk benih itu ditaburkan. Benih itu akan ditaburkan dan benih itu akan bertumbuh, tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak ada semak duri, tidak ada tanah yang di pinggir jalan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya itu tanah yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga firman yang akan datang ke dalam tanah hati kami semua, itu akan bertumbuh dan mengerjakan tugasnya, berbuah lebat di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu, yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, shalom. Boleh kasih aplaus buat tim Praise and Worship. Puji Tuhan, saudaraku. Oh, sebentar. Sebelum mulai firman Tuhan, boleh saya ajak sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Sekali lagi kita Saya baru pulang dari Bali, saudara. Ikut ke LC. Saya di sono belajar Kingdom Kung Fu. Kingdom Kung Fu. Ya, 3 cara kita menang terhadap peperangan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yang pertama, know your God. Coba angkat tangan saudara. Know your God. Know your God. Ketahuilah Tuhanmu. Apa karakter Tuhanmu. Apa yang Dia mampu lakukan. Apa yang Dia setuju untuk lakukan bagi saudara dan saya. Dan bagaimana pengalamanmu bersama dengan Dia. Know your God. Know yourself. Know yourself. Saudara harus tahu apa kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara, apa potensi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara. Sebab dikatakan di Alkitab, Dia merajut kehidupan saudara sebelum saudara dilahirkan di rahim ibumu. Dia sudah taruh segala sesuatu. Oke? Lalu yang kemudian, know your enemy. Know your enemy. Saudara begini dong, ikutin. Know your enemy. Dorong itu musuh saudara. Dikatakan, firman Tuhan katakan saudaraku, usirlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Know your enemy. Iblis hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudaraku. Dia pencuri, dia penipu. Ketika kita nggak tahu, ya, kalau dia adalah penipu, saudaraku. Penipu itu artinya adalah bukan cuma apa yang dikatakan iblis di dalam kehidupan saudara itu adalah bohong, tapi dia tidak mampu mengatakan kebenaran. Dia tidak mampu mengatakan kebenaran. Ketika iblis memperkatakan kekalahan di dalam kehidupanmu, itu sebab dia tahu Tuhan sudah merancangkan kemenangan di dalam kehidupan saudara. Makanya dia berusaha untuk mengatakan kekalahan dalam kehidupan saudara. Jangan terima itu. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk. Kingdom Kung Fu. Saya pas waktu lagi lihat itu, wah, saya rasa itu bisa merangkumkan banyak hal dalam kehidupan kita, betul nggak? Kita bisa merangkumkan banyak hal. Kalau kita nggak tahu diri kita sendiri, kita nggak tahu kelemahan kita, saudaraku, dan kita nggak tahu kekuatan kita, akhirnya apa? Di dalam kelemahan kita jatuh terus. Padahal di dalam area kehidupan saudara ada kelemahan, ada kekuatan. Setuju nggak? Ada di sini yang kuat semua? Kan enggak dong, pasti ada sesuatu di dalam suatu area perkotaan aja. Nih, saudara tangkap baik. Dalam satu area perkotaan ada area elit, ada area kumuh. Betul nggak? Ya kan? Dalam kehidupan kita itu pasti ada juga area di mana kita ada kelemahan di situ, saudara. Kita harus membuat sebuah perkuatan-perkuatan yang memang dengan sengaja, katakan dengan sengaja. Kita buat perkuatan dengan sengaja di area itu. Perkuatan yang kita buat bukan dengan kemampuan kita sendiri, saudaraku, tapi dengan firman Tuhan yang kita biarkan masuk. Kita biarkan roh Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Saudaraku, karena iblis itu selalu ingin mengincar. Iblis itu selalu ingin mengincar nih musuh kita ini. Ya. Musuh kita itu selalu mengincar tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu dia mau mengincar. Selalu dia mau mengincar damai sejahtera yang Tuhan sudah taruh. Selalu dia mau mengincar yaitu saudaraku berkat yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saudara. Selalu dia mau mengincar yaitu saudaraku kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Dia selalu mengincar segala sesuatunya yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupan kita. Dia mau mengincar tujuannya. Supaya apa? Membuat saudara sibuk untuk melakukan segala sesuatu yang lain selain daripada tujuan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena kegagalan dalam kehidupan kita, saudara, kegagalan dalam kehidupan seseorang itu bukan cuma hidup tanpa tujuan. Akan tetapi kegagalan terbesar di dalam kehidupan seseorang itu adalah ketika saudara sukses di dalam sebuah tugas yang salah.
Saudara bisa sukses, tapi dalam sebuah tugas yang salah. You are successful in the wrong assignment. Saudaraku, ketika saudara mendaki kehidupan saudara, berjalan di dalam kehidupan saudara, saudara mencapai puncak, tapi itu bukan puncak yang dimaui oleh Tuhanmu. Bukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, saudaraku, pimpinan Roh Kudus ataupun kehidupan yang kita serahkan di dalam perjalanan kehidupan kita kepada Kristus, itu adalah sesuatu yang paling penting. Kehendak Tuhan itu adalah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang kudus, amin. Dia adalah Allah yang kudus, kita harus menyembah Dia, saudaraku, di tempat kudusnya. Kita menyembah Tuhan di tempat kudusnya, saudaraku. Saya ada satu yang saya mau bawa dari KLC untuk saudara semua, yaitu di mana kemarin kita diajarkan mengenai kesalahan Kain dan Habil. Kesalahan Kain, ya. Kesalahan Kain itu adalah, saudaraku, dia membuat sebuah alternative worship. Saya beri judul hari ini adalah No Alternative Worship. Tidak ada penyembahan, tidak ada persembahan yang alternatif. Tidak ada penyembahan yang alternatif, saudaraku. Saudara perlu tahu, sekali lagi saya ulang-ulang sekali lagi, bahwa manusia itu naturnya manusia adalah menyembah. Saudara dan saya, ketika kita didiamkan saja, saudaraku, tidak butuh waktu yang lama, kita akan menemukan sesuatu untuk kita sembah. Setuju, katakan amin. Iya, kita akan menemukan sesuatu untuk kita sembah, saudaraku. Sebab di dalam kehidupan kita ada sebuah kekosongan yang harus bisa diisi oleh sesuatu yang sifatnya sebenarnya kekal. Bukan sementara, tapi kita seringnya itu masuk di dalam budaya dunia, sehingga kita mengisi hal itu dengan, yaitu apa, saudaraku? Dengan uang, dengan kesenangan sementara, dengan pertemanan, saudaraku. Kita pikir itu akan bisa memuaskan kita, tapi enggak loh. Saudara perlu tahu, dia cari pasangan lagi, dia cari teman-teman yang bisa mensupport dia. Enggak bisa loh, enggak bisa mengisi, saudaraku. Ada sesuatu yang kekal yang memang hanya bisa diisi oleh pencipta saudara. Baru saudara merasa penuh. Kalau enggak, saudara akan merasa kosong terus. Saudara akan merasa haus lagi, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, pencipta kita itu memiliki sebuah piece of puzzle, memiliki sebuah potongan kepingan puzzle yang terakhir untuk ditaruh di dalam kehidupan saudara, yang membuat kehidupan kita utuh. Dan worship ini yang saya akan bicarakan hari ini, itu yang sedang kita lakukan hari-hari kepada pencipta kita, sehingga dia sendiri yang akan mencurahkan segala sesuatu yang bisa membuat kehidupan kita menjadi utuh, saudara. Kita harus tahu karakter Tuhan kita. Dia tidak bisa meniadakan janjinya. Dia menepati janjinya. Dia bukan pendusta, saudaraku. Dia tidak pernah melupakan janjinya kepada saudara dan saya. Tapi Tuhan bekerja di dalam prinsip. Ada prinsip-prinsip yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga dia bekerja di dalam kehidupan kita, saudaraku. Prinsipnya adalah the right worship, move God. Penyembahan yang benar, saudaraku, itu akan diindahkan oleh Tuhan dalam kejadian Kain dan Habil. Coba gambarkan, tunjukkan. Nah ini, Kain dan Habil. Oke. Dua-dua ini mereka sedang mempersembahkan kepada Tuhan yang sama. Lalu mereka membawa anak sulung daripada hewannya. Yang satu membawa, saudaraku, dia, coba lihat ayatnya. Dia mempersembahkan korban persembahan sulung dari anak kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkannya. Tetapi Kain, dia memberikan persembahan yang tidak diindahkannya, mempersembahkan sebagian daripada hasil tanah itu. Padahal sebenarnya apa yang menjadi persembahan atau penyembahan yang diindahkan oleh Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan, yaitu, saudaraku, kulit binatang. Dan di kulit binatang itu, saudaraku, itu berarti ada binatang yang dikorbankan. Ada korban, ada darah yang dicurahkan. Itu prinsip, saudaraku.
Sehingga ketika seseorang itu memberikan korban kepada Tuhan di altarnya, itu ada korban, ada sebuah darah yang dicurahkan, saudaraku. Baru itu berkenan. Oleh karena itu, bisa dicoba gambarnya tadi. Oleh karena itu, saudaraku, bisa dipahami dan kita bisa mengerti konteksnya, kenapa yang satu itu diterima, yang satu tidak diindahkan. Saudara bisa tangkap sampai sini? Seorang yang namanya Kain itu, dia berusaha untuk menawarkan sebuah alternatif worship. Sebuah penyembahan alternatif. Dia lagi mau bilang, Tuhan, mungkin prinsipmu ataupun standarmu salah. Saya punya sebuah penawaran yang lebih baik. Untuk saya bawa sebagai penyembahan saya. Untuk akhirnya saya merasakan diri saya sendiri menjadi yang baik. Untuk merasakan diri saya sendiri sudah memberikan sesuatu kepadamu. Supaya saya berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, padahal dalam Bilangan 6 ayat 14, di perjanjian lama, seseorang itu harus mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun tidak bercela. Jadi hewan yang harus dipersembahkan itu tidak bercela, alias sempurna, saudara. Dan ada darah dan ada nyawa yang dikorbankan di situ, di perjanjian lama. Itu menjadi sebuah gambaran yang tidak sempurna, gambaran yang akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, menjadi korban penebusan dosa bagi saudara dan saya, satu kali untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Dulu orang-orang untuk dia selamat, dulu orang-orang untuk menghapuskan dosa, saudaraku, mereka harus membawa, yaitu penyembahan mereka berupa hewan yang tidak bercela untuk dikorbankan di atas altar. Tapi kemudian ketika Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, bagi saudara dan saya, kita sudah dibenarkan, dan dosa kita yang dulu merah seperti kirmisi dikatakan sudah putih menjadi seperti salju. Selama kita, saudaraku, tetap percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia adalah Raja. Kain, saya balik lagi ke Kain, dia berusaha untuk menawarkan sebuah penyembahan alternatif. Dan dia marah, saudaraku. Setelah penyembahan alternatif yang ada dalam pikiran dia ini, yang dia coba untuk tawarkan kepada Tuhan, gak diterima. Loh kok, bukankah prinsip Tuhan tidak bisa tidak membela firman-Nya? Setuju katakan amin. Tuhan tidak bisa tidak, dia mengindahkan firman-Nya. Ketika dia sudah berkehendak di dalam kehidupan saudara, dia sudah mengatakan segala sesuatunya dalam kehidupan saudara, dan saudara melakukannya, itu pasti terjadi, ya dan amin. Akan tapi ketika kita berusaha untuk, yaitu memberikan penyembahan alternatif, yang dari pemikiran kita sendiri, jangan kaget saudaraku, kalau itu tidak berkenan, tidak diindahkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti Kain, apakah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Sangat bisa. Sebab kita manusia itu beragam sekali pemikiran kita, saudaraku. Manusia sekarang dengan budaya dunia, kita berusaha untuk apa, saudaraku? Berusaha untuk mengembangkan segala sesuatunya dengan pemikiran dan kepintaran kita. Akan tapi firman Tuhan jelas. Di sini, apa yang Tuhan mau, itu adalah hewan ataupun binatang yang tidak bercacat dan bercela. Coba ayat 4. Next. Nah ini. Ketika setelah Kain, persembahannya tidak diterima. Tuhan bilang, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik kan? Ya kan? Terus Tuhan gak jawab doanya. Oh Tuhan, saya sudah kasih persembahan. Oh Tuhan, saya sudah melayani. Oh Tuhan, saya sudah membantu orang yang sulit, membantu orang yang susah. Oh Tuhan, saya sudah melayani ke rumah sakit, sudah mendoakan saudara saya. Oh Tuhan, saya sudah mengampuni dan segala macam. Tuhan, tapi kok saya tidak ada hasilnya. Tuhan tidak berkenan seperti itu, saudaraku. Kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudaraku, coba. Saya cuma mau kasih tahu Roh Tenggarong. Kain lagi marah di sini. Kain lagi panas hatinya di sini. Saya cuma mau kasih tahu. Dari sini ini benar sekali.
Kalau saudara dan saya lagi marah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Coba bilang kanan kiri saudara. Kalau kamu lagi marah, dosa sudah mengintip depan pintu. Kalau kamu lagi marah, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sudah tahu? Kalau lagi marah, dosa mengintip di depan pintu. Tangkap sini baik saudara. Dan kesempatan yang paling baik untuk mengalahkan dosa itu adalah ketika dia di depan pintu. Jangan biarin dia masuk. Setuju, katakan amin. Saudara selesaikan di depan pintu. Jangan sampai biarin dia masuk. Begitu dia masuk, kesulitannya akan besar, kerusakannya akan lebih besar. Tapi ketika dia masih di depan pintu, saudaraku, saudara bisa kembali kepada apa yang memang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Kehidupan saudara dipimpin oleh Roh, dan saudara bisa bukan meniadakan marahnya, tapi saudara akan membuat sebuah penyesuaian di situ. Enggak seperti Kain seperti ini saudaraku. Marahnya dia merusak. Marahnya dia membunuh saudaraku. Marahnya dia kepada Habil itu sampai dia berbuat dosa loh. Orang Kristen bisa marah atau tidak saudara? Orang Kristen bisa marah atau tidak? Bisa kan? Tapi ada prinsipnya. Kalau marah jangan biarkan sampai matahari terbenam. Selesaikan. Kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Ya nanti kalau saudara bilang, Pak, kalau saya marahnya habis matahari terbenam gimana? Kalau bisa jangan sampai matahari terbit, selesaikan juga kalau kayak gitu. Iya kan? Jadi jangan dibikin alasan saudara. Kalau sampai berhari-hari bagaimana? Itu pilihan saudara. Untuk jatuh ke dalam dosa itu adalah mungkin sebuah kesalahan. Tapi untuk tetap tinggal di dalam dosa saudaraku, itu keputusan. Dan iblis mau saudara ambil keputusan untuk saudara tetap berada di dalam hal tersebut. Tetap jatuh di dalam tersebut, gak mau bangkit. Tapi itu adalah latihan, saudara. No alternative worship. Katakan no alternative worship. Tidak ada penyembahan yang alternatif. Saya sedang berbicara mengenai penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada pencipta kita. Dan Alkitab jelas, clear tentang penyembahan yang sejati itu apa, saudaraku. Alkitab itu clear tentang apa itu penyembahan yang sejati. Dan Tuhan kita itu tetap Tuhan. Saudara mau sembah dia atau tidak, itu dia tetap Tuhan, saudaraku. Bagaimana saudara menyembah dia, itu juga dia tetap Tuhan. Doesn't matter bagaimana kita menyembah dia tetap Tuhan, saudaraku. Tapi saudaraku, dari Kain dan Habil ini, saya bisa katakan sama saudara bahwa ada penyembahan yang berkenan dan ada penyembahan yang tidak berkenan. Ada penyembahan saudaraku yang menggerakkan Tuhan, ada penyembahan yang hanya tidak digubris oleh Tuhan. Ada penyembahan yang hanya ritual. Tapi ada juga penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. No alternative worship. Seorang Abraham, dia mempersembahkan anaknya. Dia bawa anaknya Ishak, saudaraku, ke atas gunung Moria untuk dia persembahkan. Dia sudah tunggu anak ini sudah berpuluh-puluh tahun. Ini anak perjanjian, tapi Tuhan bilang, persembahkanlah anakmu. Dia bukan bilang bahwa persembahkanlah hartamu, tapi dia tahu hatinya terpaut kepada anaknya. Apa yang ada di hati, saudaraku, itu yang diminta oleh Tuhan. Akhirnya dia bawa anaknya. Saya percaya dia bukan bawa dengan mudah, saudaraku. Saya percaya. Dan saya percaya juga dia membawa itu dengan sebuah keyakinan yang teguh kepada Tuhannya. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia tahu Tuhan yang sudah berjanji. Tuhan yang sudah memberikan. Masa dia juga mau mengambil dengan seperti itu? Dia tahu, dia berjalan, dia mengenal Tuhannya. Makanya saya gak heran kalau orang-orang yang mengenal Tuhannya, dia akan berjalan dengan cara-cara yang berbeda di dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Iya, orang-orang itu bisa melawan arus, saudaraku. Bisa melawan arus. Sebab dia kenal siapa yang dia sembah. Dia kenal siapa yang dia sembah. Dia bawa ke atas, lalu kemudian apa? Ketika Abraham mau menaruh Ishak di altar, itu seperti dia memberikan seluruh kehidupannya, saudaraku, kepada Tuhan. Tuhan, ini menyakitkan dagingku. Engkau tahu aku sudah menunggu begitu lama, tapi aku persembahkan kepadamu. Hatinya mungkin bukan cuma tergores, saudara, dia hatinya terobek. Tapi oleh karena itu adalah penyembahan yang betul-betul menyenangkan bagi Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan bergerak, Tuhan memberkati Abraham. Dikatakan dia adalah bapa orang beriman. Dia adalah bapa orang beriman, saudara.
Ini gambarnya Nuh. Gambarnya Nuh. Dia memberikan persembahan setelah dia, saudaraku, setelah dia melewati ini nih. Ini, by the way, ini adalah Bahtera Nuh di Gunung Ararat. Oke, Bahtera Nuh di Gunung Ararat. Dia melewati ini, itu ada suatu proses di mana dia disalah mengerti oleh orang-orang, betul nggak? Ketika belum pernah terjadi ada hujan, dia bikin bahtera yang besar untuk menampung semua. Mungkin dia dikatain gila, dia dikatain nggak masuk akal, dia dikata anything, semua. Tapi Nuh mengambil resiko itu, saudara. Dia tahu kehendak Tuhannya. Lalu kemudian dia membuat bahtera itu dan kemudian air bah menutupi bumi. Semua hewan itu masuk, dikatakan berpasang-pasangan, dan seluruh keluarga besar daripada Nuh masuk ke dalam bahtera itu, dan akhirnya semua mereka selamat. Nah, gambar ini adalah ketika air bahnya sudah surut, lalu kemudian Nuh mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Persembahan Nuh diperkenan oleh Tuhan. Disitulah Tuhan bergerak. Disitulah Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia lagi dengan air bah seperti ini. Dengan sebuah tanda, yaitu pelangi. Saudaraku, penyembahan yang benar menggerakkan hati Tuhan. Penyembahan yang benar melalui kehidupan saudara dan saya menggerakkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Menggerakkan hati Tuhan, saudaraku. Jelas tidak ada alternatif worship. Sebab kita, saudaraku, secara natural kita tertarik kepada dosa. Kita tertarik kepada keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Tapi kalau kita terus ada di situ, itu adalah keputusan kita. Dan bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita bisa seperti Kain atau seperti Habil. We know the principles. Kita tahu prinsip-prinsip apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya sebentar akan kasih tahu prinsipnya. Apa itu penyembahan sejati di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi after this, setelah ini, kalau saudara dan saya kita masih mau melakukan penyembahan yang biasa, ataupun yang seperti apa yang dilakukan sebagai alternative worship, itu keputusan kita. Keputusan kita sekali lagi. So what is the right worship? Apa itu penyembahan yang sejati, saudaraku? Roma 12 ayat 1. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itulah sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai sebuah korban yang hidup, yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Itulah ibadahmu kepada Allah, seharusnya demikian. Saudaraku, itu kambing ataupun domba yang tidak bercacat. Ketika dia dibawa ke altar, saudaraku, mereka gak bisa ngomong apa-apa. Ketika mereka dipersembahkan, mereka gak bisa berkata apa-apa. Tapi saudara dan saya, dikatakan di sini, itu adalah the right worship. Ini, dalam bahasa Inggrisnya, ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. It is only right that you should worship Him this way. Itu adalah penyembahanmu yang benar di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Dengan memberikan kehidupanmu, saudara. Sorry to say, zaman sekarang lebih gampang membawa kambing domba untuk diserahkan di altar. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Gampang kalau cuman kasih duit. Gampang cuman kalau kasih persembahan. Gampang cuman kalau kasih perpuluhan, saudara. Gampang cuman kalau saudara cuman melayani. Gampang saudaraku kalau saudara cuman ikut datang dalam doa malam, saudara jadi aktivis. Saudara jadi orang yang aktif di gereja, melayani. Gampang kalau saudara bisa nyanyi dengan baik. Gampang kalau saudara bisa menyembah dalam roh. Gampang, saudara. Gampang, akan lebih mudah. Tapi saudaraku, ini adalah prinsipnya, yaitu bahwa kita mempersembahkan diri kita sebagai sebuah korban yang hidup. Memberikan diri kita menjadi sebuah korban. Kata kudus, saudaraku, kata kudus, itu kita ditantang untuk membawa kehidupan kita, itu untuk dipisahkan dari dunia ini. Katakan dipisahkan dari dunia. Dipisahkan dari dunia itu artinya kita tidak ikut dengan sistem dunia. Kita ada di dunia ini, tapi kita tidak berasal dari dunia ini, saudaraku.
Jadi ketika kita mau memberikan kehidupan kita untuk kepentingan secara eksklusif bagi pencipta kita, itu kita adalah kudus. Apa kepentingan penciptamu di dalam kehidupanmu? Baca firman Tuhan. Apa kehendak Allah di dalam kehidupan saudara? Tanya kepada pencipta saudara yang mau memberikan kehendaknya di dalam kehidupan saudara. Sekarang satu lagi, saudara tahu kehendak Tuhan dan saudara melakukan kehendak Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Setuju, katakan amin. Dua hal yang berbeda. Banyak orang yang tahu kehendak Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, selisihnya antara melakukan kehendak Tuhan, disitulah ketika saudara memberikan dirimu sebagai sebuah korban yang hidup, saudaraku. Dia adalah pemilik kehidupan saudara, dan pemilik itu bisa mengarahkan apapun yang dia mau di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau seorang pemilik itu bisa mengarahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi apakah hari-hari ini kita masih, saudaraku, kita masih punya sesuatu yang kita bilang, Tuhan, yang bagian ini Engkau tidak usah arahkan. Yang bagian pekerjaan, Kau nggak usah arahkan, Tuhan. Saya lebih tahu daripada Engkau. Tuhan, kalau bagian pelayanan, aku berserah. Aku nggak mampu. Tuhan tolong. Tuhan berikan hikmat. Tapi kalau bagian pacaran, ya kan, bagi anak-anak yang belum menikah ya tentunya ya. Bagian pacaran, Tuhan, aku tahu apa yang aku mau. Aku tahu siapa yang aku akan dekatin dan bergaul, saudara. Saudara, Tuhan nggak usah masuk-masuk di sini. Ataupun di bagian area pekerjaan atau di area rumah tangga. Ketika saudara masih ada tembok-tembok seperti itu. Saudara, saya mau kasih tahu, that is not the right worship. Yang mengerti katakan amin. Itu bukan penyembahan yang benar. Tapi penyembahan yang benar, saudara bawa kehidupan saudara. Seperti kambing domba yang tidak bercacat tadi. Saudara bawa ke altar. Saudara bawa ke altar. Tuhan, saya persembahkan nih. Ini pikiran saya. Saya tahu banyak, Tuhan. Saya tahu banyak. Di depan saya mungkin, saya sebenarnya bisa melakukan ini. Tapi saya serahkan semuanya. Saya nggak mau. Saya mau pakai apa yang jadi kehendak. Tuhan, kalau memang saya harus memberi di tengah rasa di tengah kesulitan ini. Tapi kalau itu memang kehendak-Mu, saya akan lakukan. Saudara tahu, itu sakit, saudara. Sama seperti Abraham membawa anaknya Ishak. Sama seperti yaitu saudara tadi Nuh, dia membuat bahtera dan segala kerepotannya dan segala caci-caci maki daripada orang-orang di tempat itu. Dia menanggung segala sesuatunya, tapi dia tahu itu kehendak Tuhan. Dia memberikan yaitu kehidupannya sebagai korban yang hidup, saudara. Sebab dia adalah pemilik kehidupan kita. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya masih di dalam dosa. Seharusnya kita mati, tapi hari ini kalau kita hidup, kita boleh menikmati kehidupan itu semua karena kasih karunia, katakan amin. Iya kan? Seharusnya kita hidup di bawah kutuk, saudaraku, tapi kita hari ini hidup di bawah berkat. Seharusnya kita hidup terpisah daripada Allah, tetapi hari ini Kristus hidup di dalam kehidupan saudara. Ada Kristus, bayangin, dalam kehidupan saudara. Seharusnya akan jadi suatu hal yang sangat mudah untuk kita berjalan untuk kepada Bapa, untuk kita bilang, ini hidupku, perlakukan sesuai dengan kehendak. Perlakukan sesuai dengan kehendak. Di kantor, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, jadikanlah kehidupan saudara jadi korban yang hidup, yang berkenan, yang dikhususkan. Apa yang Tuhan mau di dalam situasi ini. No alternative worship, saudaraku. Uang saudara tidak akan bisa menggantikan itu. Saudara bisa nyanyi bagus juga gak bisa menggantikan hal itu. Saudara memberikan persembahan, saudaraku, memberikan segala sesuatu tidak bisa menggantikan hal itu. Itu perjanjian lama. Kehidupan saudara yang Tuhan mau. Amin. Kehidupan saudara yang Tuhan mau untuk saudara berikan kepada Tuhan. Pikiran, kehendak, keputusan, perasaan saudara, saudara berikan kepada Tuhan. No alternative worship. Saudaraku, coba Roma 12 ayat 1. Ini. Kita bisa melakukan ini. Kita bisa melakukan, memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, saudaraku. Itu dengan kita memandang apa ini, saudaraku? God mercy, ataupun kemurahan Tuhan. Sebab dia adalah Allah yang murah hatinya. God's mercy, saudaraku.
oleh karena Tuhan memberikan kemurahannya, oleh karena Tuhan memberikan belas kasihannya dalam kehidupan saudara dan saya, sebagai rasa syukur kita, sebagai bentuk kita, untuk kita mensyukuri hal itu, kita memberikan kehidupan kita sebagai korban yang hidup kepada Tuhan. Saudara tahu God's mercy? Saudara tahu kemurahan Tuhan? Saya jelaskan buat saudara. Kemurahan Tuhan itu berbeda dengan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah apa yang saudara tidak layak dapatkan, tapi saudara mendapatkannya. Itu adalah keselamatan. Oke? Tapi kemurahan Tuhan atau belas kasihan Tuhan, itu adalah apa yang sebenarnya saudara patut untuk terima, tapi Tuhan tidak memberikannya di dalam kehidupan saudara, oleh karena Dia mengasihi saudara. Saya mau bilang, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, ada beberapa banyak dari kita yang mungkin hari-hari ini mungkin seharusnya kita mengalami sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, betul nggak? Tapi Tuhan mengintervensi hal itu. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Ada banyak hal yang kita tabur, saudaraku, yang jelek yang kita tabur. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang jujur di sini. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita tabur yang jelek, tapi kita tidak menuainya. Sebab itu seperti Tuhan sedang mengintervensi hukum tabur tuai di situ. Oleh karena Dia mengasihi saudara dan saya. Terus kalau kita mengalami hal tersebut, kalau saudara bisa jujur, keluarga saya harusnya hancur berantakan. Pekerjaan saya seharusnya tidak seperti ini saat ini. Kehidupan saya seharusnya mungkin sudah tidak ada di tempat ini. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan. Belas kasihan saudaraku. Kita memandang belas kasihan Tuhan. Maka dari itu kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saudaraku. Kita di set apart. Kita dipisahkan. Jadi saudara dan saya akhirnya kita dipisahkan. Oke, kamu dulu dia ada dalam sistem dunia, sekarang kamu pindah ke dalam sebuah sistem di mana itu akan menguntungkan bagi penciptamu. Kamu akan melakukan apa yang memang sudah diberikan dan diaturkan dan dituliskan oleh penciptamu di dalam kehidupan saudara. Dan ketika saudara melakukan itu saudaraku, itu adalah sebuah persembahan yang menyenangkan. Dan Tuhan mengindahkan itu. Dan Tuhan bergerak di dalam kehidupan saudara. God's hand is upon you. Tangan Tuhan itu menyertai kehidupan saudara. Nggak heran kalau orang-orang yang seperti itu saudaraku, dia berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Nggak heran saya nggak heran. Ketika dia mau memberikan kehidupannya sebagai persembahan yang hidup, korban yang hidup, yang khusus untuk Allah, bukan terbagi-bagi. Ada kan yang terbagi-bagi? Oke, pas tanggal muda, saya untuk Tuhan. Tapi pas waktu lagi tanggal tua, ya, udah lagi berat-beratnya, wah itu sudah, gak ada Tuhan-Tuhanan. Korban yang hidup, saudaraku, yang khusus untuk Allah, dalam kehidupan saudara. Dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Karena saudara harus sadar saudaraku, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa. Ada belas kasihan Tuhan. Saudaraku, berapa banyak di sini yang suka sering makan sembarangan saudaraku. Sering makan sembarangan, saudara gak jaga kesehatan dengan makan. Ya, saudara saya mau kasih tahu, satu syaraf melenceng aja di sini semuanya out. Ada pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi dengan kita memandang bahwa, aduh Tuhan, saya kalau lihat kehidupan saya dulu, saya nggak jaga kesehatan, nggak ini, tapi kok saya bisa hidup sampai sekarang. Kamu melihat belas kasihan Tuhan untuk kamu berantakan lagi ke depan, atau kamu melihat belas kasihan Tuhan akhirnya kamu bilang, oke, Tuhan, dengan kesehatan saya akan melakukan melayani Tuhan. Saya akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Dengan kesehatan saya akan membuka kehidupan saya untuk saya bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudaraku, saudara bisa lihat dibilang termasuk dalam rumah tangga saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam komunitas saudara, apapun itu. Ada belas kasihan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara. Karena orang yang mengerti kemurahan Tuhan, dia akan berterima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dia akan action saudaraku, bukan cuma ngomong. Berapa banyak dari kita
Kalau kita tahu kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, cuma bersyukur, berterima kasih. Tidak ada action. Jadi hari ini saudaraku, Roma 12 ayat 1 sedang berbicara kepada saudara dan saya terutama. Saya diingatkan terus. Saya sudah tahu ini berkali-kali, tapi setiap kali saya menyampaikan kepada orang yang saya layani, itu juga saya berbicara kepada diri saya sendiri. Saya diingatkan terus, you are exclusive for your owner. Saya eksklusif untuk owner saya. Saya eksklusif untuk pemilik saya. Saya eksklusif untuk orang yang pribadi yang sudah menebus saya. Saya eksklusif. Saya tidak mau terbagi. Saudaraku. Orang-orang yang mengerti konsep ini, saudaraku. Orang-orang yang mengerti prinsip ini, bagaimana kehidupannya itu menjadi persembahan yang hidup. Hidup loh, bukan mati. Sebab kalau mati, saudara nggak bisa menjadi berkat bagi orang lain saat itu. Tapi ketika saudara hidup, saudara bisa, ini, kalau binatang disembelih mati. Tapi ketika saudara membawa diri saudara ke altar sebagai korban yang hidup, saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan saudara, orang-orang ngeliatin saudara terjepit, terdesak, tapi dia adalah Allah atas jalan keluar, amin. Orang-orang di sekitar saudara mungkin melihat saudara terjepit, terdesak, tapi dia akan membuka jalan di depan saudara. Lalu saudara di tengah-tengah itu, saudara bisa bersyukur, orang-orang di sekitar saudara melihat. Korban yang hidup. Korban yang hidup, korban yang berkenan. Terjadi perbedaan, yes, tapi jangan kejar perbedaan, jangan kejar berkat, jangan kejar pintu yang terbuka tadi saudaraku. Kejarlah ini tadi. Jadi korban yang hidup. Jadi korban yang eksklusif untuk Tuhan. Jangan seperti Kain, dia nawarin sebuah alternatif worship. Tuhan, kalau saya sudah melayani penjara minggu ini, I feel good about myself. Saya merasakan baik kepada diri saya sendiri. Pernah begitu? Ya kan? Tuhan, kalau saya sudah melayani Engkau saya sudah berkhotbah hari ini, I feel good about myself. Saya jadi merasakan baik terhadap diri saya sendiri. Tapi habis itu, after that apa? Setelah itu apa? Tapi kalau saudara mau menjadi korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah, semua langkah kehidupan saudara, bukan cuma pelayanan, bukan cuma uang saudara, bukan cuma nyanyian saudara, itu semua nanti akan mengikuti saudara. Itu akan mengikuti. Saudara bahkan ya saudaraku ya, saya dengar dari seorang hambanya, kalau saudara sudah mau memberikan kehidupan saudara sebagai korban yang hidup, ketika saudara nyanyi saja, satu lagu belum selesai, itu air mata saudara sudah bisa mengalir. Saudara sudah bisa merasakan apa artinya menjadi persembahan yang hidup, yang eksklusif bagi Tuhan. Saudara nggak bisa nyelesain satu lagu bahkan. Saudara bisa tangkap maksud saya? Coba kita sadari dulu konsep holy ini saudaraku. Di set apart, dipisahkan. Dipisahkan tuh gak enak. Saudara kalau dipisahkan saudara akan terlihat berbeda. Ya, saya pernah mengalaminya. Bagaimana saya harus terlihat berbeda daripada yang teman-teman saya yang dulu. Makanya saya selalu ngomong sama saudara, saya gak suka reuni. Betul kan? Karena di reuni kadang-kadang mereka cuma ngomongin kehidupan yang dulu. Tapi habis saya khotbah reuni begitu, biasanya minggu depan saya ketemu sama teman-teman reuni saya. Nggak tahu kenapa, for some reason waktu itu beberapa minggu yang lalu, saya berkhotbah saya nggak suka reuni. Tahu-tahu minggu depan ada teman saya datang ke kantor saya, teman reuni. Ya, kesempatan apa? Kesempatan untuk menyatakan bahwa right now, sekarang, saya eksklusif untuk pencipta saya. Saya mau kasih tahu, ada suatu kemenangan, ada hidup yang lebih baik, ada damai sejahtera yang sebenarnya kamu juga bisa rasakan. Tapi saat ini kamu lagi membawa persembahan alternatif. Kamu lagi cuman apa? Kamu jadi supporter gereja, kamu jadi donatur gereja. That's persembahan alternatif. Kamu jadi pelayan Tuhan, kamu lagi melayani Tuhan, kamu berkhotbah dan lain-lain, itu persembahan alternatif. Kehidupan saudara yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup. Bukan cuma 1,5 jam. Ini sebentar lagi, setengah jam lagi kita selesai gereja. Tapi setelah itu saudaraku, ketika kehidupan saudara jadi persembahan yang hidup, itulah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Persembahan yang menggerakkan hati Tuhan, saudara. Dan saya berdoa Roh Tenggarong mengerti hal ini. Sebab saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara. Tuhan akan bergerak di dalam kehidupan saudara. Worship itu adalah sebuah perwujudan pengenalan akan Tuhan. Coba tunjukkan satu ayatnya. Worship is our response to God. Ketika kita worship, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menjadi korban yang hidup, nah ini, Tuhan itu mengatur kembali hati kita, saudaraku. Dia atur kembali, dia tata kembali. Saudaraku, ada prioritas-prioritas yang saudara lakukan. Prioritas penting gak, saudara? Prioritas penting gak? Saudara yang pintar masak pasti saudara tahu prioritas. Setuju gak? Ya kan? Nomor 1, saudara cincang bawangnya. Nomor 2, saudara potong dagingnya. Nomor 3, saudara masukkan ke dalam wajan, lalu kemudian saudara bumbui dan lain-lain, tapi kok ujungnya gak jadi. Ternyata saudara lupa prioritas yang pertama, yaitu nyalakan kompornya. Ya kan? Betul gak? Prioritas itu penting, saudaraku. Jadi ketika saudara worship, saudara memberikan dirimu menjadi korban yang hidup kepada penciptamu. Dia mengatur kembali prioritas kehidupanmu. Mungkin saat ini prioritas kehidupan saudara yang nomor 7 itu seharusnya ada di nomor 1. Seharusnya prioritasmu yang nomor 5 saat ini harusnya ada di nomor 2. Tapi kemudian juga ada yang selama ini saudara kejar dengan susah payah. Di nomor 1 saudara taruh, itu seharusnya nomor belakang. Sebab Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang kita suka mencari semuanya itu, yang sebenarnya ditambahkan. Itu adalah akibat, saudaraku. Orang yang sadar bahwa kehidupannya adalah kebaikan Tuhan, hidupnya dia tidak keberatan untuk digunakan oleh Sang Raja. Semua yang terjadi adalah kedaulatan daripada Sang Raja dan dia akan tetap bersyukur, saudaraku. Coba buka next. True worship is not about the song we sing, but the life we live. Saudara, kehidupanmu itu adalah worship. Kehidupanmu adalah penyembahan yang hidup bagi Tuhan. Orang-orang bisa melihat penyembahanmu kepada Tuhan melalui keputusanmu. Melalui cara-cara yang saudara lakukan, saudaraku. Nah, penyembahan yang sejati, next slide. Penyembahan yang sejati. Worship is not a part of Christian life. Worship atau penyembahan itu bukan cuma bagian daripada Christian life. Itu adalah kehidupan kita sebagai umat kerajaan Allah sendiri. Itu adalah sebagai sebuah kehidupan yang utuh daripada umat kerajaan Allah sendiri. Jadi worship itu adalah kehidupan kita. Worship itu bukan nyanyian. Worship itu bukan uang yang saudara donasikan. Worship itu bukan pelayanan yang saudara lakukan. Worship is your life. Worship itu adalah kehidupanmu. Penyembahanmu adalah kehidupanmu. Dan saudara berikan itu kepada Tuhan, saudara. Penyembahan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Nah, saudara bisa bilang, kehidupan yang berpusat kepada Kristus itu adalah mengetahui kehendak Allah di dalam semua situasi, di dalam semua kondisi, dan saudara mau melakukannya. Saudara tahu kehendak Allah. Di dalam semua musim kehidupan saudara ada Tuhan, amin. Di dalam semua musim kehidupan saudara, Tuhan mau berperkara di situ, amin. Amin. Saudara cari tahu kehendak Tuhan apa di musim itu. Di dalam kondisi itu apa, saudara? Di tengah kondisi yang runyam, di situ ada Tuhan. Di tengah promosi yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara, ada Tuhan di situ. Jangan mengukur rumitnya situasi saudara dengan kekuatan saudara yang terbatas. Ketika kehidupan saudara menjadi korban yang hidup buat Tuhan, Tuhan berperkara melalui kehidupan saudara. Tuhan bergerak melalui kehidupan saudara. Jangan saudara mengukur betapa runyamnya kondisi saudara dengan kekuatanmu yang terbatas. Saudaraku, kalau itu kehendak Tuhan, lakukan. Jadikanlah kehidupan saudara menjadi korban yang hidup. Tuhan, sakit Tuhan, kalau memaafkan. Tapi kalau itu kehendakmu, aku gak bisa memaafkan pasanganku sudah terlalu mengelukai aku Tuhan. Tapi kalau itu kehendakmu, aku korban yang hidup. Tapi ketika aku taruh hidupku di altarmu, lalu aku memaafkan pasanganku, aku akan bersorak-sorai. Orang di sekitar akan melihat bagaimana engkau berkuasa atas kehidupanku. Saudara, itu korban yang hidup, saudaraku. Dia tetap hidup untuk bisa menunjukkan I am exclusive for my owner.
Saya eksklusif untuk pencipta saya. Tuhan, mungkin saya saat ini kalau untuk memberi itu sakit, tapi kalau itu kehendak-Mu, I will do it. Saya akan lakukan sebab saya korban yang hidup. Korban yang hidup. Tuhan, kalau saya harus setia sama pasangan ketika saya tidak dianggap. Gampang kalau pasangan mengasihi kita. Tapi kalau saya setia sama pasangan ketika saya tidak dianggap. Kalau itu adalah kehendak-Mu, I will do it. Sebab saya adalah korban yang hidup. Saya tahu standarnya adalah sampai mati. Sampai maut memisahkan kita. Standarnya itu standarnya Tuhan. Kalau itu adalah sebuah kehendak-Mu Tuhan, I will do it. Saya korban yang hidup. No alternative worship. Tidak ada penyembahan alternatif. Karena nanti saudara kita bisa end up, kita bisa berakhir seperti Kain. Hati kita panas melihat kehidupan orang lain diangkat. Saya kemarin ngomong sama teman saya. Ya. Saya bilang sama dia, tinggalkan kehidupanmu yang lama. Yang pertama. Kedua, kembalikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, kamu harus rukun kembali dengan keluargamu. Kalau mau lihat kehidupanmu dipulihkan oleh Tuhan. Ada 3, saya sampaikan kepada dia. Lalu dia bilang begini, kenapa saya mesti melakukan gitu? Saya melihat banyak orang yang sembarangan sembrono dengan kehidupan dia, ya. Tapi mereka diberkati, mereka berlimpah-limpah, mereka kaya raya, seperti itu saudara. Kenapa saya mesti begini? Saya bilang, kalau Tuhan lagi mau memproses kamu, Dia lagi mau memurnikan kamu, jangan lihat hari ini. Sebab banyak orang yang gagal melihat hari ini, oleh karena dia tidak bisa melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan dia. Tapi saudara, ketika kita mau menjadi korban yang hidup di tengah-tengah masalah, problem, situasi, goncangan dalam rumah tangga, goncangan dalam ekonomi, goncangan dalam bisnis ataupun karir saudaraku. Tapi ketika saudara mau jadi korban yang hidup, saudara tetap menyatakan kehendak Allah. Melalui semua situasi, melalui kehidupan saudara, Tuhan berkenan. Tuhan di surga, dia bilang dia lihat ke dalam kehidupan saudara. Lalu dia bilang, ini baru anakku yang worship. Ini baru anakku yang sudah memberikan persembahan yang baik. Kehidupannya, bukan cuman mulutnya saja yang menyembah. Tapi tindakannya melenceng. Pernah lihat yang begitu? Oh, saya datang ke gereja, saya angkat tangan saya, berbahasa roh, menyembah, tapi kehidupannya melenceng. Saudaraku, kehidupan saudara itu adalah true worship for God. Kehidupan saudara dan saya itu adalah sebuah penyembahan yang sejati untuk Tuhan, yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita salah saudaraku, jangan tukarkan itu dengan uang. Jangan sampai saudara sudah merasa bahwa oke, saya akan support dengan donasi, saya support, saya kembalikan perpuluhan. Saya sudah melakukan untuk Tuhan. Saya sudah memberikan korban, itu korban yang mati, saudara korban yang hidup. You are a living sacrifice for God. Di tengah-tengah saudara menjadi korban bagi Tuhan, saudara sampaikan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan itulah hidup yang Tuhan mau. No alternative worship. Saya undang para pelayan. Saudara, coba baca lagi Roma 12 ayat 1 tadi. Roma 12 ayat 1. Saya bacakan untuk saudara dalam terjemahan baru. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. The true worship, bukan alternative worship. Tidak ada alternative worship, saudara. Jangan kita ngambil kesalahan Kain, lalu kemudian hati kita panas. Sebab kalau hati kita panas tadi apa saudara? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Selesaikan segala sesuatu yang di depan pintu. Jangan sampai dia masuk. Usirlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara menerima firman ini?
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, perjamuan kudus, roti di tangan kita, ini hanya untuk diterima oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah memberi dirinya dibaptis selam. Bagi saudara yang percaya Yesus tapi belum memberi dirimu dibaptis selam, berilah dirimu dibaptis. Saudara, biarlah ini jadi perenungan kita. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami menawarkan alternatif worship kepadamu. Ampuni Tuhan, kalau untuk kami merasa baik kepada diri kami sendiri, kami bisa mengusahakannya dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kami berusaha menawarkan yaitu sesuatu yang sebenarnya Engkau tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan. Today, hari ini kami tahu bahwa Engkau menginginkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Dan biarlah itu terjadi di umat-Mu, Rok Tenggaro, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya? Bukankah ini adalah bukti bahwa Dia disalibkan di atas kayu salib? Ini adalah tubuhnya yang sudah yang dihancurkan, dicambuk supaya kita boleh sembuh dan kita boleh dibebaskan daripada dosa. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita, saudara. Dan pada malam sebelum Dia diserahkan, Dia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Dia katakan, inilah cawan perjanjian baru yang menjadi perjanjian di antara kamu dan aku, kata Tuhan. Menjadi ketika Dia diserahkan dan darahnya tercurah, menjadi penebusan dosa atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita mengerti bahwa bukan persembahan yang mati lagi. Bukan hewan yang harus sempurna lagi. Tapi Dia sebagai anak domba Allah yang sudah diberikan menjadi korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Menjadi penebusan bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, adalah persekutuan kita semua dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita sebelum datang bawa persembahan kita datang dalam doa. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendapat amplop persembahan, bisa angkat tangan, ada usher yang akan memberinya. Oke, mungkin semua sudah. Terima kasih, mari kita dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapak kami bersyukur buat hari ini Bapak, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Dan kami mau berdoa buat persembahan ini Tuhan, semua kami yang ada datang dalam persembahan ini Tuhan, Engkau berkati kami dengan kasih-Mu yang kudus. Berkatilah Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman-Nya Bapak, biar Engkau bertambah-tambah di dalam Tuhan, pewahyuan-Mu lebih lagi dalam Dia. Terima kasih Bapak, kami akan bawa persembahan kudus ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, haleluya, amin. Mungkin persembahannya bisa diberikan di dalam kotak di belakang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat memberi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang
segala perkara, segala perkara. Sama-sama bangkit berdiri saudara, kita berdoa untuk berkat Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan saya lagi, segala perkara, segala perkara. Katakan dengan iman saudara. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Dia setia saudaraku. Tetap percaya Tuhan setia. Pada akhirnya kami mengucap syukur sebab ibadah ini sudah memberikan kelegaan, sudah memberikan kekuatan yang baru. Dan aku percaya Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang membutuhkan kekuatan Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tadi datang dengan pikiran yang salah, hari ini Tuhan sudah berikan pewahyuan yang baru. Tuhan, biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup. Mampukan kami Roh Kudus, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Ampuni kami kalau kami selama ini salah Tuhan Yesus. Tapi hari ini ke depan kami tahu Tuhan, no alternative worship. No alternative worship. Tidak ada penyembahan yang alternatif yang akan kami berikan kepadamu. Kehidupan kami, kehendak kami, pikiran kami, roh, tubuh, jiwa dan kami. Segala sesuatu yang kami punya, itu adalah milik. Dan Tuhan, pada akhirnya kami mau mengangkat tangan kami. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami dengan berkat yang daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia. Dia memberikan saudara damai sejahtera, shalom, yang melampaui segala akal, melampaui segala situasi, melampaui segala masalahmu, yang akan menjaga kehidupan saudara, tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Tapi Dia yang akan memberikan, yaitu kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Saudara adalah umat yang lebih daripada pemenang. Saudara adalah kepala dan bukan ekor. Saudara adalah orang-orang yang imamat yang rajani. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan urapan di atas kedua tanganmu. Sehingga segala sesuatu yang engkau kerjakan menjadi berhasil, beruntung, berdampak dan berbeda untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima semua berkat yang terbaik. Sama-sama kita sorakan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.